saya ulang supaya jelas, karena kunci keberhasilan pekerjaan kita di dalam mengerjakan dengan material beton ini krusialnya di material, terutama bahan yang diproduksi dari alam, pasir, kerikil, mungkin sementis lainnya. Yang dari pabrik saya kira tidak masalah. Jadi kita harus menguasai betul mengenai persyaratan-persyaratan material yang dipakai untuk beton. Jadi apakah itu dari SNI atau dari ACE, situ harus paham. Yang jelas, situ di dalam masalah mutu harus berpedoman tidak ada sesuatu barang yang bagus dari barang yang jelek. Itu tidak ada. Itu harus dipegang. Tidak ada sesuatu hasil yang bagus dari proses yang jelek. Itu tidak ada. Jadi prosesnya harus betul, baru hasilnya bagus. Itu yang harus dipegang. Sehingga kalau kita menemukan material yang tidak sesuai dengan standar atau aturan, ya kita kelola secara engineering. Misalnya kita ambil kuari pasir satu lokasi, ternyata di lokasi itu pasirnya modulus kehalusannya besar, misalkan 4. Itu tidak langsung bisa kita pakai. Lebih baik kita cari material lain yang modulus kehalusannya lebih halus, lalu kita kombinasi. Jadi tidak semua pasir langsung dapat sesuai dengan standar, karena di dalam standar itu di pasir itu ada zone 1, zone 2, zone 3, zone 4, di ACE juga, di SNI juga. Nah, kita harus tahu. Sebab kalau kita pakai terus, ya akhirnya di luar standar, akhirnya hasilnya juga kurang bagus. Karena kemarin bahwa gradasi itu berperan penting. Makanya ini saya ulang. Jadi ini keuntungannya menggunakan beton, ini keuntungannya kerugiannya. Strength atau disadvantage. Ya. Easy casting, economis, durable, fire resistant, energy efficient, cast engine itu good performing. Energy efficient itu apa maksudnya? Kita nyampur beton dari basah ke padat itu tidak perlu terlibat. Dia mengeras dengan sendirinya. Selain itu, kenapa ekonomis? Karena produksinya dibuat dari alam. Jadi kalau habis ada gunung meletus, sudah banyak batu sama pasir lagi. Kerugiannya low tensile strength. Ini low ya. Brittle. Volume change. Volume change itu berubah, kena temperatur dia bisa berubah. Oleh sebab itu namanya konkret, karena mempunyai sifat volume change, dia pasti retak, pasti itu sudah. Tidak ada beton tidak retak, itu tidak ada. Cuma bagaimana mengatasi retak itu sebagai engineer supaya tidak membahayakan. Beri contohnya tambah tol, setiap 6 meter itu dipotong jalan, dipotong, bawahnya dikasih plastik. Supaya apa? Kalau terjadi perubahan temperatur, panas dan dingin, dia bisa bebas berkembang karena volume change. Dengan sendirinya potongan itu nanti dikasih seperti pipa, terus ada dowelnya itu, jadi dia bisa bergeser gini. Sebab kalau tidak dipotong, nanti retaknya dia kemana-mana. Nah, caranya begitu. Ya, jadi secara engineering bisa diatasi dengan begitu. Dengan sendirinya masalah retak ini sering terjadi di lapangan. Ya, oleh sebab itu di dalam praktek saya selalu menyarankan supaya tidak retak, 1 curing, 2 curing, 3 curing. Sudah itu kuncinya di situ. Terutama sampai umur 3 hari. Karena sampai 3 hari ini strength sudah 50%. Diharapkan umur 3 hari itu strength capacity daripada konkretnya sudah bisa menahan atau strain akibat temperatur. Kalau sudah 3 hari. Lalu bisa kita buka ininya. Jangan kurang dari 3 hari. Karena cracking itu umur 6 jam bisa crack. Ada namanya plastic cracking, settlement cracking. Ada 21 macam cracking terjadi di beton. Ya kita tahu itu karena kalau kita disuruh tugas mengevaluasi apakah cracking itu bahaya atau tidak, ya kita harus tahu bagaimana asal usulnya cracking terjadi. Karena kalau kita tidak tahu kenapa cracking, ya kita tidak bisa mengobati. Kita harus tahu apakah itu structural cracking atau non struktural, itu macam-macam. Ya. Nah ini divisinya namanya mortal, namanya konkret, itu gabungan antara ini sama ini. Ya. Pasta ini gabungan antara ini. Kalau ini filler itu antara sand sama agregat. Ya, kalau ini semuanya ini sini, nah ini tambah ini jadi ini. Ya, ini konkret, ini bayangan. Bayangan nama-nama supaya gampang
mengingatnya. Ini saya kira sudah tahu bahwa di dalam beton itu ada 3 macam, yaitu ada yang namanya pasta atau mortar, ada namanya batu, terus ada namanya transition zone. Nah ini secara mikro. Jadi ada ini batu, ini mortar, ini ada transition zone. Ini kalau nanti kita membuat mutu very high strength concrete, itu ini harus diperkuat supaya kalau terjadi tekanan, pecahnya itu di batunya, bukan di pertemuannya. Kalau mutu beton biasa itu pecahnya di pertemuannya, dia lepas antara pasta sama ini. Tapi kalau di membuat beton very high strength concrete, pecahnya harus di batu. Ini harus diperkuat. Makanya kita gunakan nanti ada namanya silica fume hyper superplasticizer, pakai obat. Ya, karena di sini biasanya bleeding. Nah, bleeding itu harus dihilangkan. Nah, ini ada kalsium hidroksida, di mana kalsium hidroksida ini yang gampang larut, gampang lapuk. Ini harus dihilangkan di daerah sini, ya. Ini kira-kira gitu. Nah, ini sifat-sifat daripada mechanical and physical properties, beda dari ini ya. Kalau dalam buku ini, tapi ini saya rubah aja, strength-nya 45 MPa, sehingga flexural strength itu rumus sekian, itu ini 0,7 akar 49 sekian. Kalau tensile strength 0,75 kali sekian. Jadi saya ganti, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Cuma ini adalah mechanical dan physical strength. Poisson ratio, strain failure, thermal coefficient, shrinkage, ultimate strain, specific gravity known. Nah, ini diperlukan lagi nanti kalau untuk desain. Untuk desain struktur atau untuk ini. Misalkan kita mau membuat pre-stress konkret, kita harus membuat modulus elastis, mencari ini. Karena nanti ada hubungannya dengan lendutan. Lendutan kan momen dibagi E itu, McTag-nya ya. Nah, E-nya itu, E ini, harus E actual. Jangan E dari textbook, E dari material yang ada. Sehingga waktu kita stressing itu, untuk beton pratekan, itu E-nya E actual. Bedanya beton bertulang dengan beton pratekan. Kalau ini beton bertulang. Tapi kalau jembatan profil I atau box itu adalah beton pratekan. Bedanya kalau beton bertulang, dia ada beban full kalau dibebani. Tapi kalau beton pratekan, dia belum dibebani, stressingnya sudah full, tegangannya sudah maksimum. Makanya kalau jembatan itu diukur namanya defleksi ke atas, chamber. Jadi waktu stressing, balok kita itu melengkung. Tapi gitu ditempatin, dia nanti akan mendatar. Nah, melengkungnya ini ada faktor elastis langsung karena tarikan, ada faktor susut, ada faktor creep. Namanya loss of prestige. Jadi kalau dia didesain 50 tahun, begitu 50 tahun dia akan mendatar. Nah, creep shrinkage itu harus dipelajari di dalam ini. Ya. Sehingga dia waktu di stres itu harus dilebihkan stresnya. Sehingga dia melengkung. Nanti misalkan didesain 100 tahun baru mendatar. Karena faktor creep. Creep itu walaupun tidak ada beban, dia akan melendut. Itu creep. Jadi kalau situ nanti membuat rumah sendiri, levelnya misalkan sampai 6 meter atau 5 meter, Anda hitung creepnya. Jadi levelnya itu diangkat berapa senti, ya dihitung. Nanti Anda belajar beton pratekan bisa ngitung itu. Oh, faktor creepnya sekian. Oh, jadi kalau rumah saya 50 tahun ya, atau desain 25 tahun, berarti diangkat sesuai dengan tadi itu. Oh, diangkat misalkan 4 cm. Ya, bisa dihitung. Nah, nanti 25 tahun dia akan mendatar. Kalau tidak dihitung nanti dia lebih. Itu. Nanti kalau buat rumah sendiri gitu. Ya. Terima kasih telah menonton video pengajaran teknologi beton dan bahan ini. Klik like jika Anda suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share ke teman-teman Anda supaya ilmunya semakin tersebar luas. Boleh subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk video-video selanjutnya. Sampai jumpa.